Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Imam Syafi'i dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang baik ini kita masih membahas pembahasan terkait masalah tata cara mandi junub yang ini terkhusus untuk wanita. Di mana ketika seorang wanita yang dia menggunakan gelungnya atau wanita itu memakai gelung atau digelung rambutnya, bahasanya digelung rambutnya, apakah seorang wanita itu harus diure rambutnya atau tidak? Maka hal ini sebagaimana telah ditanyakan oleh Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tadi? Ummu Salamah. Kita kenal bahwa Ummu Salamah adalah istri Nabi Muhammad SAW yang nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah. Hindun binti Abi Umayyah yang dikenal Ummu Salamah. Yang beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW yang menikah sekitar tahun keempat Hijriyah atau tahun 626 Masehi. Sebelum menikah, beliau menikah dengan Abu Salamah dan mempunyai 4 anak, yaitu Umar, Salamah, Durrah, dan Zainab. Itu sekilas tentang bagaimana Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah tentunya mempunyai keutamaan yang banyak. Di antaranya adalah hijrah ke Habasyah. Termasuk orang yang pertama-tama hijrah ke Habasyah dan juga hijrah ke Madinah. Bahkan beliau banyak meriwayatkan hadis. Ada sekitar 378 hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Dan beliau adalah seorang terkenal dengan kecerdasannya, setia kepada Nabi Muhammad SAW, integritas, dan berani, punya sikap berani menjalankan syariat Islam. Nah, ini Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW. Qultu, ya Rasulullah, aku katakan, wahai Rasulullah, inni imra'atun ashuddu sya'ra ra'si. Sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengikat rambut kepalaku. Kemudian pertanyaannya, afa angkuduhu li ghusl janabah? Apakah aku harus membukanya untuk mandi junub? Diurai ketika mandi junub? Wa fi riwayatin, dalam riwayat, wal haidah, dan haid. Namun di sini Syekh Isham hafizahullah membawakan perkataan Syekh Albani. Kata beliau, Syekh kami berkata dalam komentar beliau terhadap Subulus Salam, riwayat ini tidak terjaga, tidak mahfud, sebagaimana telah dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam At-Tahdhib. Itu ketika dalam keadaan haid. Maka beliau menjawab, tidak, cukup bagimu menyiramkan air ke kepalamu sebanyak 3 kali. Kata Rasul, faqala la, innama yakfika an tahsi ala ra'siki thalasa hasayatin. Kamu tidak perlu mengurai, tapi kamu cukup
mengguyurkan, menyiramkan ke kepalanya, ke kepala kamu 3 kali. Ini tentang huruf la di sini. Bisa jadi la itu larangan, berarti jangan diurai. Kemudian ada la nafi, artinya tidak diurai. Faqala la, tidak artinya, yang menunjukkan ini adalah boleh kita diurai. Ya, faqala la innama yakfika an tahsi ala ra'siki salasa hasayatin. Jadi Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang menjelaskan kepada ibu-ibu semuanya dan juga kita semuanya bagaimana ketika seorang wanita memakai gelungnya, menggelung. Ya. Seorang wanita itu menggelung. Apakah itu suruh melepas atau tidak? Maka Nabi SAW mengatakan tidak. Tapi kamu cukup untuk mengguyurkan di atas kepalanya 3 kali. Jadi di sini ada faidah, beberapa faidah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, terus terang dalam masalah ilmu tanpa malu. Buktinya tadi Ummu Salamah bertanya tentang hal itu. Kemudian juga kemarin hadis Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang bagaimana tata cara mandi junubnya Nabi Muhammad SAW tanpa malu, biar umat itu mengetahuinya. Kemudian faidah berikutnya yang kita ambil dari penjelasan Syekh Utsaimin adalah boleh menggelung tapi jangan ke atas. Boleh menggelung tapi jangan ke atas. Nanti seperti bunuk unta. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena telah tetap dari Nabi SAW dalam hadis dikatakan sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada 2 sifat penduduk neraka yang belum pernah kami lihat. Yang pertama, qaumun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Satu kaum yang bersamanya mereka membawa pecut seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas. Mereka memukulkan dengannya kepada manusia. Maksudnya di sana ada pemimpin-pemimpin yang menyalahgunakan, memecut dengan pecut yang seperti ekor unta. Bisa mendolimi manusia, menyalahgunakan manusia atau menyalahgunakan wewenangnya, mendolimi manusia. Akan ada suatu kaum yang demikian. Wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat. Yang kedua adalah seorang wanita yang dia berpakaian tapi telanjang. Pakai pakaian tapi hakikatnya telanjang. Tidak menutup aurat secara sempurna. Mumilatun ma'ilatun. Juga lenggak-lenggok jalannya dan menggoda lelaki. Ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah. Bahkan di atas kepalanya itu ada punuk, ada gelungan seperti punuk onta. Ka'asnimatil buhtil ma'ilah. Orang seperti ini yang menggoda laki-laki, lenggak-lenggok, berpakaian tapi telanjang, terus pakai dia seperti punuk onta tadi. Kata Rasul, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan bau harumnya surga. Padahal bau harumnya surga padahal jauh sebelumnya atau jauh dari tempat yang jauh sudah ketahuan wanginya. Tapi ini tidak akan masuk surga. Maka semoga Allah SWT menjaga keluarga kita dan kita semuanya dari sifat yang demikian. Maka
hendaknya kita berusaha menutup aurat dengan sempurna. Anak kita, istri kita, dan keluarga kita berusaha diperintahkan untuk ditekankan menutup aurat dengan sempurna. Kembali lagi masalah. Jadi, ketika menggelung tadi tidak boleh yang seperti punuk unta ke atas. Tapi kalau seperti ke bawah atau yang lurus sebagaimana umumnya tidak mengapa insyaallah. Dan tadi ketika demikian, ketika mandi junub tidak harus diurai. Di antara pelajaran berikutnya adalah tidak wajib mengurai gelungan jika mandi junub. Tidak wajib mengurai gelungan ketika mandi junub. Nah, ini hadis dari Ummu Salamah. Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa mengambil faidahnya. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.